dan di dalam perangkat isinya bermacam-macam ya. Yang kadang-kadang adanya fasilitas perangkat ini menjadikan fokus kita menjadi terbias kemana-mana. Saya harap itu tidak terjadi. Ya, Anda tetap belajar dan menggunakan waktu yang ada untuk fokus menerima materi. Oke, kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan melanjutkan materi kuliah transmisi daya listrik pada minggu yang lalu ya, dengan pembahasan detail yang lebih lanjut di global ya, cakupan materi transmisi daya listrik ini. Dan kita akan mulai masuk ke materi pada hari ini. Oke, ini adalah buku yang kita gunakan untuk kuliah daya listrik. Ya, saya kira saya sudah share linknya ya. Oh belum ya. Oke, jadi Anda akan saya berikan linknya. Bisa dibuka-buka. Ini adalah bukunya, buku analisis sistem daya, yaitu bagian transmisi daya. Saya share yang ini saja, bukunya saja. Ada file yang lain yang tidak relevan. Oke, jadi sambil menunggu, saya kurang tahu internetnya ada lambat sepertinya. Ya, jadi saya kirim di grup. Ya. Materi untuk buku ya, buku kitab untuk transmisi daya listrik bisa akses pada link ini. Ya, silakan itu Anda bisa lihat bukunya, Anda juga bisa download. Dan isinya adalah seperti ini.
kita sudah membahas secara ringkas sekilas ya, secara sekilas tentang buku ini. Jadi hari ini kita akan meneruskan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih detail. Oke, cuman sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu ya tentang ini. Jadi saluran transmisi udara seperti yang Anda lihat di sini ya. Kita lihat di sini ini ada saluran di udara, tegangan tinggi ya, high voltage transmission line, saluran transmisi tegangan tinggi. Di mana tegangan tinggi ini memang diperlukan ya, karena berbagai macam pertimbangan. Walaupun ada plus minusnya ya, karena tegangan tinggi itu halo, suara saya dengar ya? Sepertinya ada. Barangkali suara saya agak tersendat-sendat. Kata-kata Pak. Masih bisa dengar suara saya? Ini saya di kantor, sepertinya speed internetnya kurang stabil. Masih bisa dengar? Masih terdengar Pak. Terdengar jelas kok Pak. Dengar ya Mas? Oke. Share screen saya juga tiba-tiba lepas. Hilang share screen saya. Iya. Saya ulang lagi share screen-nya. Saya juga cek. Masih jalan. Ya, jadi ini kalau kita perhatikan bahwa ada proses untuk menaikkan tegangan ya dari bagian pembangkit menuju ke saluran transmisi. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kenapa kita harus menaikkan tegangan transmisi? Barangkali ada yang bisa menyebutkan mengapa kita harus menaikkan tegangan transmisi? Masih ada yang ingat dengan apa nggak dibiarkan saja ya saluran transmisinya itu tegangannya sama dengan ini ya 12.000 volt katakanlah di sini nih tegangan dari pembangkit itu 12 volt 12 kV saja. Kenapa harus dinaikkan sehingga menjadi 240.000 volt menjadi 240 kV atau 20 kali lipat. Apa enggak sebaiknya biar aja deh daripada kita membuat menara transmisi ya. Kenapa harus buat menara transmisi ya? Kan enggak usah menara. Kemudian tegangannya kan cukup tegangan rendah saja sehingga tidak terlalu bahaya. Ya. Ada yang bisa menerangkan mengapa salah satu pertimbangan atau mungkin beberapa pertimbangan yang masih diingat mengapa kita harus menaikkan tegangan transmisi sehingga kita harus kuliah ini, mata kuliah ini ya, saluran transmisi ya. Bagaimana? Ada yang masih ingat? Menaikkan tegangan transmisi ini memerlukan trafo setup. Ya, trafo ini juga mahal.
Dan kalau sudah dinaikkan, ya tegangan transmisi ini, toh nanti juga harus diturunkan. Perhatikan ini. Nggak lapo kok ditinggikan tegangannya, nanti juga diturunkan. Ya kan, konsumen itu memerlukan tegangan. Karena dibutuhkan tegangan yang tinggi untuk mentransmisikan antara gardu ke gardu, Halo? Pak. Bagaimana? Bisa diulang? Karena perlu tegangan yang tinggi agar bisa mentransmisikan antara gardu ke gardu, Pak. Perlu Dari tegangan jarak jauh. tinggi supaya bisa mentransmisikan dari gardu ke gardu karena jaraknya jauh ya. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena waktu transmisi itu kan di kabel ada resistansi, Pak ya. Nah itu nanti dari pembangkit nanti apa tegangannya itu ada drop, Pak. Biar mengurangi drop tegangan itu maka ditinggikan, Pak. Kaitannya bagaimana? Supaya drop tegangannya bisa lebih kecil, maka tegangan transmisinya ditinggikan. Hubungannya bagaimana antara menaikkan tegangan transmisi dengan mengurangi drop tegangan? Karena waktu transmisi kan tegangannya tinggi tapi arusnya itu kecil gitu, Pak. Dengan arus yang kecil maka drop tegangan menjadi berkurang. Jadi berkurang gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi kenapa kita menaikkan tegangan transmisi? Ya sehingga harus repot ya untuk memasang menara transmisi seperti ini. Ya kan menara ini juga tidak murah, mahal. Kita naikkan tegangan menjadi ratusan kV seperti ini ya. Nah, kemudian kita salurkan melalui menara transmisi ya. Kemudian di ujung saluran transmisi itu kita turunkan lagi tegangan. Menjadi tegangan rendah, menjadi tegangan menengah ya. Kemudian dari tegangan menengah kita turunkan lagi menjadi tegangan rendah yang siap untuk digunakan oleh konsumen. Kenapa kita harus repot? Ya? Itu karena kita ingin ya menurunkan arus. Ya, kita ingin menurunkan arus. Kalau arusnya masih tegangannya itu masih rendah, ya, maka tentu saja arusnya menjadi tinggi, arus transmisinya. Ya. Jadi misalkan saja kita punya di sini kita misalkan kopi saja ini ya. Kita punya tegangannya tidak usah kita ya. Letakkan di sini ya. Sedikit mungkin. Nah, ini adalah sistem tenaga listrik yang kita gunakan. Dan misalnya saja, kita akan membandingkan dua kondisi. Halo ya? Pak, zoom-nya itu Pak, apa? Screen-nya nggak ada Pak. Hilang ya? Hilang. Kalian lapor ya, ini kayaknya ada masalah dengan internetnya. Waduh, share screen itu bisa hilang-hilang gini ya kalau. Oke, sekarang kelihatan lagi ya? Screen saya kelihatan ya? Pak. Oke.
Sekarang kita mau menyalurkan daya dengan nilai tertentu. Ya, supaya lebih jelas gitu ya. Kita ingin menyalurkan daya dengan nilai tertentu, misalkan kita ingin mengirimkan daya kita kirimkan misalnya untuk ditransmisikan adalah misalkan saja ya 100 kilowatt. Bilang lagi ya, walaupun nanti hilang lagi, saya sekiranya tolong saya dikasih tahu. Tapi ini saya rekam ya, jadi walaupun mungkin agak sedikit tersendat, kalian bisa memutarnya lagi. Nah, yang untuk ditransmisikan adalah 100 kali ya. Nah, kemudian pilihan satu ya, jadi misalnya tegangan transmisi digunakan gitu ya, atau misalnya digunakan tegangan transmisi yaitu A, misalnya saja seperti pada diktat kita tegangan transmisinya 12.000 volt ya. Ini tidak dinaikkan tegangan. A 12 kV tanpa menggunakan trafo step up. Jadi 12 kV ini dapatnya langsung dari pembangkit ya. 12 kV, 12.000 volt. Ya. Kemudian pilihan kedua adalah menggunakan tegangan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 240 kV. Jadi dinaikkan 20 kali lipat ya. Gitu ya. Maka kita akan lihat ini kita tambahkan kalau tegangannya 12 kV ya, maka arus yang mengalir ya, itu adalah daya P dibagi 3 V line 3 VI gitu ya. 3 daya 3 fasa ya. Daya 3 fasa, rumus daya 3 fasa jangan sampai lupa ya. P sama dengan VI kali akar 3. Ya, dimana ya, V adalah tegangan, I adalah arus, cos P adalah faktor daya. Ya. Jadi di sini adalah akar 3. Akar 3. Ya. Ya, akar 3 I jadi sama dengan P dibagi akar 3 dan di sini adalah V gitu ya.
I sama dengan P dibagi akar 3 dikalikan V. Sini juga ada dalam kurung, tutup kurung. Nah, begitu. I sama dengan P dibagi akar 3V. Nah, tegangannya sekarang kalau KW, maka kita akan mendapatkan I itu sama dengan 100 kW, ya, 100 kW dibagi dengan akar 3 bagi dengan ini ya, dibagi dengan akar 3 dikalikan dengan V-nya. V-nya di sini adalah 12 kV, ya. 12 kV. Ya, jadi di sini titik ya. Kembalikan ke kalian ini. Nah, di sini adalah tutup kurung. Itu hasilnya adalah 100 kW. Kita hitung pakai kalkulator. 100.000 atau 100 kW gitu ya, 100.000 dibagi dengan ya, kita buka kurung dulu 3 akar gitu ya. Mana di sini ada akar. Nah, ini akar ya. Ini dikalikan 12. 12.000. Gitu ya. 100.000 dibagi dalam kurung akar 3 dikalikan 12.000 tutup kurung. Ya. Jadi ini hasilnya adalah ini 4,81125. Ini sama dengan apa ini 4,811. 4,811 ampere. Empat 4,811 ampere, ya. Dan dengan cara yang sama, kalau 10 kV, maka kita tulis di sini.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini dengan transmisinya 12 kV seperti ini. Maka arus yang mengalir adalah P dibagi akar 3 dikalikan tegangan, ya, yaitu 100 kW adalah daya untuk ditransmisikan. Nah, itu dibagi akar 3 kali 12 kV, maka hasilnya adalah 4.811 ampere. 4,811 ampere. Kemudian apabila kita gunakan tegangan yang lebih tinggi 20 kali lipatnya, sehingga kita harus menggunakan trafo di sini ya, maka kita memperoleh perhitungan arus 100 kW ini ya, I sama dengan 100 kW dibagi akar 3 dikalikan 250 kV tutup kurung, maka ternyata arusnya menjadi jauh lebih kecil, 0,2405 ampere ya. Tentu saja ini adalah 1/20-nya. Yang 1/20 dari nilai arus kalau menggunakan tegangan 12 kV ya. Jadi kalau tegangannya dinaikkan
Ya, tentunya arus yang mengalir menjadi turun. Ya. Karena daya yang dikirim itu adalah sama 100 kW, ya, maka begitu tegangannya dinaikkan, maka arusnya turun. Karena rumus arus adalah ini, ya, tegangannya dinaikkan, ya. Jadi arus itu berbanding terbalik dengan tegangan untuk daya yang sama. Untuk daya yang sama, maka P itu V tegangan, ya, itu berbanding terbalik dengan arus. Kalau tegangannya dinaikkan, maka tentu saja arusnya menjadi berkurang karena tegangannya menjadi membagi, ya. Sehingga ketika tegangannya dinaikkan 240 kV, maka tegangan ini menjadi pembagi, ya. Ini kan pembagi nih tegangannya ini. Maka kalau tegangannya naik, tentu saja untuk daya yang sama arusnya pasti turun. Ya, jadi ketika tegangannya menjadi 240 kV, ya, 20 kali lipatnya, maka tegangan ini menjadi pembagi dari daya ini, sehingga arus yang mengalir adalah menjadi turun 20 kali lipatnya, atau menjadi 1/20 dari nilai arus kalau menggunakan tegangan 12 kV. Nah, nilai arus yang kecil ini sangat penting, ya, karena pada saluran transmisi itu selalu ada drop, ya. Karena ini tadi sudah dikatakan oleh teman Anda, ya, bahwa pada saluran transmisi ini menggunakan konduktor biasa, ya, bukan superkonduktor. Ini konduktor yang digunakan biasanya adalah kawat berlilit, ya. Kawatnya itu kecil-kecil, terus jaraknya itu jauh sekali. Jaraknya jauh sekali. Misalnya saja, ya, maka misalnya resistansi, ya, misalnya resistansi transmisi itu adalah, atau jika resistansi saluran transmisi saluran transmisi sama dengan, ya, katakanlah dia 3 ohm saja, ya. Sederhana, ya, kita tidak mempertimbangkan indukansi. 3 ohm atau katakanlah 3 ohm, ya. Maka jatuh tegangan, ya. Jatuh tegangan. Ini saya kecilkan aja. Ya. Jika resistansi saluran transmisi 3 ohm, maka jatuh tegangan untuk itu sama dengan I dikalikan R, ya. R ini saluran transmisi punya resistansi R sama dengan ini, maka V drop adalah I dikalikan R. I dikalikan R itu sama dengan berapa ini? 4,811 dikalikan 3. 0,2405, 4,811 dikalikan kurang besar, ya, katakanlah ini adalah 30 ohm, ya. Maka 4,811 dikalikan 3, ya, 144,3. 144
ohm. Volt ya, volt. Jadi untuk kondisi A ya adalah 144,33 volt. Dan kalau untuk yang kondisi B, V drop atau tegangan jatuh itu sama dengan I dikalikan R yaitu sama dengan 0,2405. 0,2405 dikalikan R-nya 30. Nah, 7,215. R-nya sama dengan 7,215 volt. Ya. Jadi yang untuk kondisi A, jatuh tegangannya itu adalah 144,33 volt. Dalam saluran yang panjang ya itu resistansinya bisa besar, misalkan saja 30 ohm, maka kita lihat jatuh tegangannya ini cukup besar ya, 144 volt. Sementara kalau untuk kondisi yang B, mana tegangan penyalurannya itu tinggi 240 kV, maka jatuh tegangan pada saluran itu hanya 7. Rugi saluran itu beda lagi ya. Jadi rugi saluran itu rumusnya adalah PL gitu ya. Itu sama dengan sama dengan I kuadrat R ya. I kuadrat dikalikan R. Itu dayanya. Rugi saluran. Nah, ini ya. I kuadrat R. Rugi saluran. Jadi arusnya dikuadratkan dikalikan dengan R. Nah, ini pengaruh arusnya jadi lebih gede ya. Karena dikuadratkan terus dikalikan dengan R-nya. Nah, jadi bagaimana PL atau rugi saluran itu sama dengan I kuadrat. Nah, I-nya tadi adalah ampere 4,8
Assalamualaikum. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Iya. Dengar Pak, dengar. Sebentar ya. Internetnya bermasalah ini di fakultas, jadi saya pakai HP sekarang ini. Saya share screen lagi. Sebelumnya saya harus rekam lagi. Oke, jadi saya akan share screen lagi. Sudah saya rekam ya, jadi nanti akan nyambung rekaman yang sebelumnya dengan yang ini. Kita balik ke sini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan tegangan 12 kV, maka jatuh tegangan dari pembangkit sampai ke ujung dari saluran itu adalah 144,33 volt ya, jatuh tegangannya. Relatif besar ya dibandingkan apabila kita menggunakan tegangan 240 kV. Kalau tegangannya 240 kV kita gunakan untuk menyalurkan daya sebesar 100 kW ya. Jadi di sini dayanya tetap, tegangannya kita naikkan, maka arus yang mengalir menjadi lebih kecil yaitu 0,2405 sehingga jatuh tegangan pada saluran transmisi itu menjadi jauh lebih kecil yaitu 7,215 volt. Jadi 1/20-nya ya. 1/20 dari kalau kita menggunakan 12 kV. Nah, ini masih masih baru jatuh tegangannya. Nah, kalau kita bicara tentang rugi-rugi saluran, nah ini akan lebih kerasa ya. Rugi saluran itu karena dia itu rumusnya itu bukan hanya I kali R, tapi I kuadrat kali R. Jadi ini akan dikuadratkan terlebih dahulu. Kalau kita hitung dengan menggunakan tegangan yang A 12 kV, maka rugi salurannya adalah 694,37. Silakan dihitung sendiri. Ratusan watt. Yang sementara kalau kita menggunakan tegangan 240 kV, maka rugi salurannya hanya kecil sekali yaitu 1,735 watt. Ya. Nah, jadi bayangkan bahwa daya yang ditransmisikan itu adalah 100.000 watt ya. Nah, itu hilang di jalan itu sekitar 700 watt. Ya, sekitar 700 watt itu katakanlah ya hampir 1%-nya ya mungkin 0,7%. 0,7% dari 0,7% dari daya ya. Sementara kalau kita menggunakan tegangan 240 kV maka kita bisa menghemat sangat-sangat banyak ya, jauh lebih banyak karena daya yang hilang dalam perjalanan itu hanya 1,7 volt. Daya yang hilang ini bisa berupa panas ya. Bisa berupa panas karena arus yang mengalir. Kalau arus itu besar maka memang akan menjadi panas itu konduktor ya. Dan kalau tegangannya ditinggikan maka arus yang mengalir menjadi jauh lebih kecil 0,2 ampere, maka daya yang hilang dalam perjalanan itu menjadi sangat-sangat rendah. Ya, jadi ini adalah salah satu pertimbangan mengapa kita meninggikan tegangan untuk disalurkan pada saluran transmisi. Jadi mengapa menggunakan tegangan tinggi pada saluran transmisi. Ini salah satu penjelasan yang sederhana ya. Sehingga karena kita memang harus menggunakan tegangan tinggi ya memang agak repot ya. Kita harus bikin tower ya. Towernya itu untuk mengamankan orang-orang di bawah sana ya, jangan sampai makhluk hidup, orang atau binatang gitu ya, itu terkena saluran yang bertegangan tinggi ya.
memang dari segi keamanan dia berisiko, tetapi dari segi ekonomis, ya, jadi pertimbangan itu bahwa dari segi ekonomis ini layak, ya, tidak banyak ruginya. Oke, jadi ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menggunakan tegangan tinggi pada saluran transmisi. Ya, ini bisa Anda baca di situ, ya. Grup. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, saya akan teruskan. Nah, meninggikan tegangan inilah yang kemudian menjadi asal muasal dari segala problematika yang harus dihadapi oleh insinyur kelistrikan, ya, untuk dapat melakukan transmisi atau pengiriman daya listrik ke tempat-tempat yang jauh. Thomas Alva Edison dulu pernah menemukan mesin pembangkit listrik, ya. Dia kan yang menemukan bola lampu itu. Nah, dia menggunakan tegangan dari generatornya. Nah, dia menemukan itu pada waktu itu baru ketemu generator DC, ya, generator DC dengan tegangan rendah. Nah, karena tegangannya rendah, dia kirim saja kepada industri yang memerlukan tegangan DC ini. Tapi ternyata, ya, industrinya mengeluh karena tegangan yang sampai ke pabrik mereka itu, ya, ternyata tegangannya sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tegangan pada generator DC yang dimiliki oleh Alva Edison. Mereka komplain, ya. Tapi kemudian nggak lama setelah itu ditemukan generator AC, generator arus balik. Dan setelah itu, sebentar setelah itu ditemukan juga transformator. Maka tegangan AC yang dimiliki oleh Tesla, ya, dia punya generator AC, dia membangkitkan tegangan AC digabungkan dengan trafo yang ditemukan oleh siapa begitu, ya, maka tegangannya bisa dinaikkan. Tegangan menjadi jauh lebih tinggi sehingga bisa disalurkan jauh lebih panjang. Ya, sehingga sampai sekarang yang digunakan untuk pembangkitan yang akan ditransmisikan sampai jarak jauh memang selalu menggunakan tegangan AC, ya, dan selalu menggunakan tegangan yang ditinggikan. Karena AC saja kalau tidak ditinggikan, maka kita akan melihat bahwa jatuh tegangan menjadi terlalu besar dan rugi-rugi penyaluran itu menjadi terlalu tinggi. Oke, dan karena itulah kita teruskan di sini, ya. Sebetulnya mengenai mengapa kita menaikkan tegangan, gitu, ya, ada dibahas pada subbab 2.2-nya sistem tegangan, ya. Cuman saya terangkan secara ringkas di sini supaya Anda memiliki gambaran yang lebih jelas, ya, tentang mengapa kita harus meninggikan tegangan transmisi. Saya lengkapi juga dengan angka-angka, ya, supaya Anda bisa lebih jelas melihat betapa jauh perbedaan rugi-rugi daya, ya, yang harus ditanggung oleh sistem transmisi bertegangan rendah. Ya, betul, ini bukan bertegangan rendah, ini tegangan menengah, ya, 12.000 volt, ini tegangan yang tinggi, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 240.000 volt, tentu saja dia lebih rendah. Nah, rugi-rugi dayanya menjadi sangat jauh berbeda, ya. Nah, karena itulah kita menggunakan tegangan transmisi yang tinggi. Oke. Nah, karena itulah tegangan transmisi yang tinggi ini harus didukung dengan peralatan-peralatan yang sesuai sehingga penyaluran daya bertegangan tinggi ini dapat dilakukan dengan aman. Ya. Nah, kita di sini membahas mengenai sistem saluran, ya. Jadi karena sistem transmisi ini membawa daya yang sangat besar, maka ada berbagai macam sistem saluran transmisi yang digunakan, ya, untuk mendukung faktor kelayakan atau faktor kontinuitas dari penyaluran daya.
Jadi di sini ada saluran transmisi sistem radial ini yang paling sederhana. Ya, kemudian ada saluran transmisi sistem ring atau sistem lingkaran gitu, di mana dia memiliki jalur tertutup, sehingga ada alternatif, ya, ada saluran alternatif yang bisa diambil apabila terjadi pemadaman atau terjadi gangguan pada salah satu saluran transmisi yang ada. Itu adalah sistem ring, ya. Kemudian ada lagi sistem interkoneksi. Ada sistem interkoneksi ini dia lebih dari sistem ring, ya, lebih kompleks karena melibatkan berbagai sistem-sistem transmisi yang terletak pada tempat-tempat yang berbeda dan dihubungkan menjadi satu dengan saluran interkoneksinya. Oke. Nah, jadi kalau radial ini sistem transmisi yang sederhana, ya, di mana kalau menggunakan sistem radial ini memang ekonomis, ya, biayanya murah dan sangat sederhana untuk menyalurkan tenaga listrik dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kita tinggal nyambung terus gitu, ya. Nah, cuman masalahnya kontinuitas penyaluran tenaga listrik kurang baik. Jadi kalau sistem radial ini dia itu di sini pembangkit, ya, kemudian di sini ini trafo yang tadi, ya, trafo step up. Kemudian ini saluran transmisi dan nanti disambung-sambung begitu sistem radial, ya, kemudian nanti nyambung ke gardu induk dan beban-beban. Nah, ini masalah, ya, pada sistem ini adalah kontinuitas atau kesinambungan penyaluran tenaga listrik yang kurang baik. Karena kalau terjadi gangguan di salah satu bagian, ya, karena ini memang hubungannya nyambung terus, ya, hanya satu saluran begitu, ya, maka terjadi putus di salah satu bagian, maka putus semua di belakang, ya, putus semua di belakang, habis, tidak ada alternatif. Nah, sehingga kontinuitasnya masalah, itu kurang bagus. Dan apabila sistem ini digunakan pada daerah yang luas, yaitu banyak sistem radial yang sambung-nyambung menjadi satu, maka harganya menjadi mahal. Ya, ada pertimbangan harga peralatan juga. Dan kalau yang kedua ini saluran transmisi sistem ring. Jadi ini ada seperti loop gitu, ya, atau disebut sebagai ring pada sistem ini. Di mana di sini ada pembangkit begitu, ya. Nah, saluran transmisinya itu yang sistemnya ring. Jadi ada saluran transmisi dari bus ini ke bus yang atas, dari bus yang atas nyambung ke bus yang kanan, dari bus kanan nyambung ke bus yang bawah, dan itu tersambung lagi ke bus yang sebelah kiri, sehingga ini memang menjadi seperti ring begitu, ya, di mana satu bus itu tersambung ke dua bus yang lain. Jadi kalau bus yang kanan ini nyambung ke bus yang atas dan juga nyambung ke bus yang bawah. Begitu juga bus yang bawah ini, ya, dia nyambung ke, ya, bus yang bawah ini nyambungnya ke bus yang kanan dan bus yang kiri, gitu, ya. Sehingga ketika terjadi gangguan di salah satu lokasi, misalkan saja terjadi gangguan di sini, ya, misalkan terjadi gangguan 3 fase ke tanah atau gangguan antar fasa, ya, maka di sini tentu ada circuit breaker, ya, di sini juga ada circuit breaker. Maka circuit breaker ini akan trip, ya, trip itu artinya terbuka, sehingga saluran transmisi yang terganggu di sini tadi ini akan terputus, ya, akan terputus dari sistem. Dia lepas dari sistem, bukan menjadi bagian dari sistem lagi, lepas begitu, ya, sehingga saluran ini terputus, terbuka, dia sudah tidak lagi nyambung. Maka dalam kondisi seperti itu, maka bus yang kanan masih tetap mendapatkan energi dari bus yang bawah, ya, dan juga bus yang atas ini masih tetap mendapat energi dari bus yang kiri, sehingga tidak menjadi masalah dan kontinuitas penyaluran energi menjadi lebih bagus dalam kondisi seperti ini. Dan ini keterangannya, kontinuitas penyaluran cukup baik, ya, dengan model seperti ini, dan sistem ini juga tidak terlalu mahal kalau menggunakan model ring seperti ini.
tetapi kerugiannya juga ada ya. Pengaturan sukar dilakukan, khususnya untuk gardu induk yang jauh letaknya. Ada kesulitan dengan masalah pengaturan. Kemudian perhitungan sistem pengaman lebih sulit, ya, karena pengamannya yang tadi itu ya menggunakan CB atau circuit breaker, maka circuit breaker itu tentu saja harus ada relaynya untuk mendeteksi tegangan atau arus gangguan begitu ya. Nah, karena ada banyak kemungkinan arus berasal dari mana ya, karena salurannya itu dari beberapa jalur gitu ya, maka perhitungan sistem pengaman ini menjadi lebih rumit ya. Itu kalau untuk saluran sistem ring ya. Dan ini yang nomor 3 adalah saluran transmisi sistem interkoneksi, dan inilah yang banyak digunakan di tempat kita ya, sehingga saluran transmisi itu menghubungkan bahkan beberapa pulau sekaligus. Ada saluran di Pulau Jawa itu yang paling besar ya, ada banyak sekali sistem interkoneksi pada bagian di Jawa, kemudian ada lagi di Madura dan ada lagi di Bali. Ini semuanya tersambung sehingga disebut sebagai sistem interkoneksi Jawa, Madura, Bali, Jamali, dan ini semuanya nyambung. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sistem interkoneksi? Ya, jadi pusat pembangkit tenaga listrik di sini, ya, pusat pembangkit tenaga listriknya ini, ya, dia memberi harus lebih dari satu ya, pembangkit tenaga listriknya harus lebih dari satu. Kalau yang sistem ring tadi pembangkitnya hanya satu. Nah, kalau sistem interkoneksi, masing-masing sistem itu memiliki pembangkit sendiri-sendiri dan mereka kemudian dihubungkan, sehingga sistem interkoneksi ini memiliki banyak pembangkit yang terhubung gitu ya. Nah, beberapa pembangkit ini akan memberi daya pada beberapa gardu induk juga, yang memberi daya pada beberapa gardu induk juga. Nah, apa keuntungannya? Ya, keuntungannya bahwa kontinuitas penyaluran tenaga listrik sangat baik. Jadi kalau misalkan ada salah satu bagian dari saluran itu terganggu, misalkan di sini ya, atau di sini, atau di sini terjadi gangguan, maka sistem ini dia masih bisa mendapatkan energi dari tempat-tempat yang lain, karena ada banyak pembangkit yang lain dan mereka semuanya terhubung melalui saluran transmisi juga, sehingga ketika ada gangguan pada salah satu saluran transmisi, maka saluran transmisi yang terganggu itu harus lepas dari sistem, maka masih banyak alternatif saluran transmisi yang lain yang bisa mengalirkan energi ke bagian yang tidak terganggu. Nah, jadi kontinuitas penyaluran tenaga listriknya akan menjadi sangat baik. Dan sentral listrik tidak perlu bekerja secara nominal karena dapat dibantu oleh sentral yang lain. Nah, ini juga sangat penting. Karena sentral listrik, yaitu pembangkit-pembangkit ini akan saling membantu. Di mana ada salah satu pembangkit itu seperti PLTU, ya. Ada pembangkit yang lain itu menggunakan tenaga air. Ada pembangkit yang lain menggunakan tenaga surya. Ada pembangkit lain menggunakan tenaga panas bumi. Dan masing-masing pembangkit memiliki karakteristik berbeda. Nah, kalau terjadi perubahan beban, misalkan tiba-tiba saja beban itu naik, gitu, minta daya yang jauh lebih besar, maka permintaan daya itu bisa langsung disuplai oleh pembangkit yang karakteristik pembangkitannya itu cepat. Misalkan aja PLTU. Ya. Jadi kalau seperti PLTU itu, dia melihat adanya permintaan beban yang tinggi, langsung dia bisa meningkatkan dayanya, langsung jadi naik tinggi itu bisa. Ya. Itu karakteristik PLTU. Nah, begitu juga PLTA. PLTA itu termasuk cepat juga. Kalau ada permintaan daya yang besar gitu ya, maka pusat pengatur beban akan menginformasikan kepada PLTA untuk membuka ini pintu airnya, ya, sehingga air yang mengalir akan menjadi sangat jauh lebih banyak dan memutar generator lebih cepat, sehingga energi yang dari air yang diterjunkan lebih banyak itu akan dikonversi menjadi tenaga listrik yang juga lebih besar. Adapun pembangkit-pembangkit yang lain yang mungkin agak lambat gitu ya, itu tidak dipaksakan untuk segera mengubah kinerjanya,
sehingga beban dimanapun ya itu bisa ditanggung bersama-sama oleh pembangkit dari mana saja. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari sistem interkoneksi. Tetapi kerugiannya adalah sistem sangat mahal ya, karena melibatkan saluran transmisi yang ribu-ribu kilometer ya. Kemudian perhitungan pengaman ini menjadi paling rumit ya, karena banyaknya jalur-jalur transmisi dari berbagai tempat ya. Maka ketika terjadi gangguan, maka arus gangguan itu juga berasal dari berbagai tempat ya. Misalkan aja ketika terjadi gangguan di sini, misalkan terjadi gangguan di sini, maka arus gangguan itu bisa ada yang berasal dari kanan ya. Arus gangguan itu juga bisa berasal dari atas ini ya. Dan kalau ada sistem yang lain yang terhubung dengan bus ini, misalkan ada sistem di sini ya, maka di sini juga mengalami arus gangguan, sehingga arus gangguannya itu dari banyak sumber, sehingga ketika terjadi gangguan, kita menghitung arus gangguannya ini berapa. Nah, itu menjadi tidak sederhana. Ya. Cuman itu menjadi sangat mudah kemudian ya kalau ada softwarenya. Ya. Kalau ada software, kita tetap bisa menghitung dengan cepat karena sudah terbantu dengan perangkat-perangkat itu. Oke, jadi di sini kita sudah melihat mengapa kita harus menaikkan tekanan transmisi, dan juga hubungan berbagai macam sistem transmisi ya. Ada yang saluran transmisi radial yang paling sederhana, ada yang sistem ring, ada yang sistem interkoneksi. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga bukan berarti yang paling aman gitu ya, yang paling rumit gitu ya. Misalkan sistem interkoneksi ini adalah sistem yang paling baik, belum tentu ya, karena itu tergantung pada keadaan. Kalau memang penduduknya banyak, kemudian beban-bebannya itu juga banyak sekali gitu ya, dan pembangkit-pembangkitnya itu tersebar, ya memang mau nggak mau kita menggunakan sistem interkoneksi ya. Tetapi kalau pembangkitnya tidak terlalu banyak, misalkan hanya ada satu pembangkit saja ya, misalkan ini berada di tempat yang cukup terpencil begitu ya. Nah, kemudian pembangkit ini cuma satu, tetapi beban-bebannya agak tersebar. Nah, kita bisa menggunakan model ring seperti ini. Jadi pada satu beban yang berhubung dengan bus tertentu, kita menghubungkan lebih dari satu saluran transmisi. Ini lebih kontinu. Ya, ketika terjadi gangguan, maka masih ada alternatif dari saluran yang lain. Dan kalau yang seperti ini adalah yang paling sederhana, paling murah. Tetapi masalahnya, kalau untuk sistem radial ini, ketika terjadi gangguan di salah satu tempat, maka posisi beban-beban yang berada di belakang lokasi yang terganggu itu pasti akan terputus dari penyaluran energi. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira saya akan akhiri ya kuliah kita untuk saat ini. Hasil rekaman akan saya gabungkan terlebih dahulu karena ini menjadi ada dua rekaman. Karena rekaman yang pertama itu kemudian ada yang tersendat bahkan putus begitu ya, karena internetnya mati ini. Sekarang saya kurang tahu, tapi tadi sempat mati sehingga saya harus menggunakan internet dari HP. Sehingga kita sekarang ini direkam ya, cuman filenya berbeda, sehingga harus digabungkan untuk membentuk file rekaman yang terpadu ya, yang bersambung. Dan itu nanti akan saya upload dan saya share kepada kalian. Untuk saat ini saya kira apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini dulu ya. Silakan Anda tetap belajar dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.